Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tanazzaha 'anis satiri wal hijab wa zahara fi kulli syai'in lidzawil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul wahhab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hakimi bil adli was sawab wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ila yaumil ma'ab. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil hisab. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas anugerah yang selalu dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Al-hikmatu tsalisatu wassalasun minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-33 dari Al-Hikam Al-Ataiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-haqqu laisa bimahjubin anka, innamal mahjubu anta anin nazari ilaih. Idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabah, walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun, wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Yang artinya hikmah ke-33, bermula Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dia terdinding daripada engkau, hanya saja yang terdinding itu adalah engkau daripada memandang kepadanya. Karena jikalau mendinding akan Allah oleh sesuatu, niscaya menutupi akan Allah oleh sesuatu yang mendinding dia. Jikalau ada bagi Allah sesuatu yang menutupi, niscaya bagi adanya Allah itu ada yang membatasi. Dan tiap-tiap yang membatasi bagi sesuatu, maka yang membatasi itu bagi yang dibatasi menguasai, mengalahkan. Sedangkan Allah maha mengalahkan di atas hamba-hambanya. Para muhibbin rahimakumullah, itulah kurang lebihnya terjemah daripada hikmah yang ke-33. Maksudnya adalah yastahilu fi haqqihi ta'ala al-hijabu fala syai'a yahjubuhu li'annahu akbaru kulli syai' wa azharu kulli syai'. Mustahil artinya tidak diterima akal pada hak Allah Ta'ala itu hijab, dinding.
maka tidak ada sesuatu yang bisa mendinding Allah. Kadada nangkawa mendinding Allah. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu terdinding oleh sesuatu sehingga tidak bisa dilihat dengan mata hati kita. Kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa didinding, ditutupi oleh sesuatu? Karena Allah itu paling besar sesuatu dan paling nampak sesuatu. Allah itu maha besar. Selain daripada Allah itu kecil. Maulah nang kecil ini melindungi lawan yang maha besar. Kan mustahil. Sesuatu yang nampak, yang jelas, itu kadang akan bisa didinding, ditutupi oleh sesuatu yang samar, yang kada jelas. Wa idza lam tarahu wa huwa akbaru wa azharu min kulli syai' fa syai'un fika yahjubuka an musyahadatihi. Apabila mata hati engkau itu tidak melihat Allah, padahal Allah itu paling besar sesuatu, Allah itu paling nampak dari segala sesuatu. Apabila mata hati kita tidak bisa melihatnya, maka berarti ada sesuatu pada engkau yang mendinding engkau daripada menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti masalah ini pada kita. Allah Ta'ala itu maha nampak, Allah Ta'ala itu maha besar. Dimanapun kita berpaling, di sana Allah. Tetapi kita kadang melihat. Berarti yang punya masalah ini kita. Kita nambah masalah. Mata kita. Orang samun melihat rumah baiknya jurang itu, kita kada melihat. Berarti kita nang masalah ini. Nah, apakah sebabnya kita itu tidak bisa musyahadah kepada Allah? Apa sebabnya kita ini kada bisa ingat lawan Allah? Kadang-kadang kita di hadapan Baitullah, ya tuh kada ingat lawan Allah. Padahal yang di hadapan kita ini adalah Baitullah. Amun di pasar kada ingat karena raminya orang, sibuknya orang. Lalu kita kada ingat lawan Allah. Ini kadang-kadang kita rahatan sembahyang, rahatan membaca kalam Allah Al-Quran, membaca tabarak nih, maghrib, membaca yasin. Kita kada ingat lawan Allah. Ini berarti di dalam diri kita ini ada penyakit, ada sesuatu yang menyebabkan kita kada bisa ingat, kada bisa musyahadah kepada Allah. Nah, wa idza lam tarahu wa huwa akbaru wa azharu min kulli syai' fa syai'un fika yahjubuk an musyahadatihi. Bila mata hati engkau tidak bisa melihat Allah, padahal Allah itu maha besar, Allah itu maha nampak dari tiap-tiap sesuatu, maka ada sesuatu pada diri engkau yang mendinding engkau daripada memandang atau musyahadah kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sembahyang berapa kali kita diperintahkan untuk melapazkan Allahu Akbar? Berapa kali? Mulai nang wajib sampai nang sunat.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini ingat bahwa yang maha besar itu Allah. Yang perlu diingat itu adalah Allah. Yang perlu ditakuti itu adalah Allah. Yang perlu diharap itu adalah Allah. Begitu kita hendak berdiri, siap menghadap kiblat, kita disuruh Allahu Akbar. Nah, Allah maha besar. Artinya apa? Supaya mulai kita ucap Allahu Akbar itu, yang lain ini hilangan karena halus-halus. Setiap kali kita berhadapan dengan yang besar, ada yang halus-halus, nah halus tuh ada kelihatan lagi. Nah, makanya disuruh Allahu Akbar. Hendak ruku, supaya ruku kita ini bujur-bujur kepada Allah. Jangan sampai di dalam ruku itu ada hati kita selain Allah. Disuruh pulang kita Allahu Akbar, hanya ruku. Nah, jadi ini merupakan peringatan-peringatan tambihan, agar kita selalu memandang, selalu mengingat yang memang berhak untuk diingat. Karena itu yang maha besar, yang maha nampak. Nah, apabila kita sudah mengakui Allahu Akbar, Allah itu maha besar, sudah meyakini Allah itu maha nampak, Allah itu sangat jelas, tapi kita kada bisa melihatnya, kada bisa mengingatnya, berarti ada penyakit di dalam diri kita yang wajib kita hilangkan penyakit itu, yang wajib kita tinggalkan penyakit itu. Nah, apa penyakitnya sehingga kita ini kada bisa musyahadah lawan Allah? Disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang berikutnya, Al-Hikmatur Rabi'atu Wassalasun. Ini hikmah yang ke-34 ini menjelaskan kepada kita penyakit yang menyebabkan kita selalu lupa kepada Allah. Ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasfin munakidin li'ubudiyatik litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaan engkau, dari tiap-tiap sifat yang bertentangan dengan kehambaan engkau, agar engkau bisa menyahut panggilan Tuhan dan bisa dekat kepada hadrat Tuhan. Nah, jadi ternyata yang menyebabkan kita ini kada bisa musyahadah kepada Allah, yang menyebabkan mata hati kita ini selalu terlinding daripada menyaksikan Allah, ternyata penyebabnya adalah sifat-sifat basyariah kita, sifat-sifat kemanusiaan kita yang bertentangan dengan kehambaan kita. Kan kita nih hamba, kita mengakui pada kita nih hamba, tetapi sifat-sifat hamba itu kada kita hiraukan dalam diri. Kita mengakui hamba, tetapi kita kadang memperhatikan apa sebenarnya yang dilakukan seorang hamba itu. Nah, maksud daripada hikmah yang ke-34 ini adalah khalli qalbak anis sifatil mazmumah al-bahimiyyati was-sabu'iyyati wasyaitaniyati war-rabbaniyah wa halliha bi sifatil ubudiyah yukshaf lakal hijab alladzi fik fatarallah akbar wa azhara kulli syai. Bersihkan hati engkau dari sifat yang tercela, baik sifat kebinatangan, sifat kebuasan,
sifat syaitan, sifat ketuhanan yang ada dalam hati kita itu mesti dihilangkan, karena itu yang menghalangi kita daripada musyahadah. Itu yang menyebabkan kita ini lupa kepada Allah, lupa kepada Allah, padahal kita berada di tempat yang semestinya Allah sangat jelas. Dan perhiasilah hati itu dengan sifat-sifat kehambaan, niscaya dibukakan bagi engkau dinding yang ada pada engkau, sehingga engkau bisa melihat Allah itu maha besar, Allah itu maha nampak daripada segala sesuatu. Jadi hijabnya ini, dindingnya ini pada diri kita. Selama hijab itu kada kita hilangkan dari diri kita, apapun ilmu yang kita pelajari tetap kada akan bisa musyahadah kepada Allah, tetap kada akan bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah selama kita masih bersifat dengan sifat-sifat yang tercela itu. Ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang ke-32 minggu dahulu. Ini telah disebutkan pada minggu dahulu bahwa yang utama bagi engkau itu adalah menghilangkan keaiban diri engkau. Itu yang utama. Amalan-amalan nang pacang bakaramat, amalan-amalan nang pacang sugih, amalan-amalan nang pacang dihormati orang, kada usah digawi kalau masih kita punya sifat-sifat yang tercela. Amalan hendak masuk surga kada usah dibaca. Kalau masih ada pada diri kita sifat yang tercela, cari amalan yang bisa menghilangkan sifat tercela itu. Sifat bahimiyah. Kita lahir ke dunia, seorang manusia ini disertai dengan 4 sifat itu. Sifat kebinatangan, kebuasan, sifat syaitan, dan sifat ketuhanan. Keempat-empatnya ini mesti dibersihkan. Sifat bahimiyah itu macam apa? Kebinatangan itu kaqada'i syahwatil batni wal farji wa ma yatba'uhuma min hubbiz zina wa hubbil mal. Sifat kebinatangan yang ada pada diri kita ini adalah selalu ingin meluluskan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ini sifat kebinatangan. Nang jadi prioritasnya adalah makan dan kawin. Bahasa kitanya itu. Pikirannya nih makan lawan kawin. Nah ini sifat kebinatangan yang menyebabkan kita kada kawa ingat lawan Tuhan. Dan sifat yang mengikuti makan dan kawin. Kenapa namanya mengikuti? Pertama, kalau orang ketujuh makan itu pasti ketujuh lawan duit, karena kada kawang makan kada berduit. Bila orang ketujuh kawin itu ketujuh berhias perlu duit. Kawin tuh perlu berhias, nukar baju nang hanyar, nukar ini, nukar itu, beraksi supaya dilirik orang, supaya diketujui orang, berhias, berdandan, biaya mahal. Nah perlu kepada duit. Nah sifat itu nang maulah kita ini kada kawa bujur di dalam ibadah kita. Rahatan sambahyang nang dipikirakan, mbah ini kan aku makan apa? Nah rahatan sambahyang. Imbah sambahyang nih. Ini mbah sambahyang nih kasaruan kayaknya nih. Napa ka iwaknya di saruan nih? Dalam sambahyang mikirakan iwak di saruan nih napa? Nah, ini sifat kebinatangan. Nah itu nang kita bujurakan. Jadi ada amalan-amalan
nang supaya hilang, nang supaya bersih kita dari sifat kebinatangan, itu amalan yang perlu kita amalkan. Misalnya ada amalan bila kita baca ini kita akan bisa mengendalikan nafsu kita. Nah itu amalan yang paling bagus dibaca. Kada usah minta amalan yang ilmu laduni, kada usah. Kada usah minta amalan supaya doa mustajab, kada usah. Kada usah minta amalan supaya rezeki datang, kada usah. Selama dalam diri kita ada sifat yang tercela. Sifat kebuasan, kal ghadab, seperti marah. Marah tuh buas, sedikit-sedikit sari, sedikit-sedikit sari. Nah orang nang penyarikan ini terdinding juga, kada akan bisa musyahadah kepada Allah. Kal ghadab wa adamir ra'fati war rahmah, ketiadaan sayang kepada makhluk Allah, itu sifat kebuasan. Sifat syaitaniyah, kal hasadi, seperti dengki. Dengki ini sifat syaitan. Syaitan sangat dengki kepada kita karena kita ini adalah manusia yang diberi Allah macam-macam keistimewaan, dan ingin selalu berusaha menghilangkan keistimewaan yang ada pada diri kita itu. Apalagi sifat syaitan itu idmarisu, menyembunyikan kejahatan di dalam dirinya. Syaitan tuh pikirannya supaya orang tuh ke neraka itu aja. Nah, jadi pikiran syaitan itu supaya orang tuh tak masuk neraka, supaya orang itu maksiat. Nah kalau dalam diri kita ini ada pikiran supaya orang itu kalah daripada kita, supaya orang itu rugi, kita nang untung, supaya orang itu sakit, kita nang nyaman. Nah selama pikiran itu ada pada diri kita, berarti kita ini ada sifat syaitan. Sifat syaitan, dan itu mendinding kita daripada ingat kepada Allah. Wasifatur rabbaniyah, sifat ketuhanan itu apa? Sifat ketuhanan itu kal isti'la, seperti hendak berkuasa. Orang ini ketujuh hendak jadi ketua aja gawiannya. Bila kada jadi ketua, ini mundur. Kita berkumpulan di kampung nih, ini hendak jadi ketua, diulah wakil, ini mundur. Ini sifat ketuhanan. Tuhan itu menguasai. Apalagi sifat ketuhanan hubbul madah wassana, orang ini ketujuh dipuji, diambung. Nah bila dipuji, bila diambung, wah sanang banainya, minum gini biariakannya. Hubbus sana, bila dalam diri kita ini ada sifat macam itu, suka dipuji orang, apalagi mencari-cari pujian, nah, itu sudah. Nah jadi itu pendinding kita nang maulah kita ini kusut beribadah kada kawalawas, datang pendudian bulik pendahuluan, datang pendudian bulik belakalakas pendahuluan. Ini kan apa? Nah, karena ada sifat-sifat yang tercela ini dalam hati. Mungkin kita berhilang ke rumah orang umpamanya, bilang ke rumah orang, ampun rumah kada mau menghadapi, ampun rumah kada mau menghadapi, apalagi nyurungi banyu kada mau, menghadapi aja kada mau. Pasti pikiran kita apa? Nak lakas bulik aja tuh, nak lakas bulik aja. Apa orangnya kada menghadapi, banyunya kada ada keluar. Nah kayak itu juga kita beribadat di majelis taklim, di masjid. Kalau Allah itu berpaling dengan kita, nak lakas tuh bulik. Kenapa? Ini ampunnya kada menghadapi. Nah tapi kalau orang-orang yang dihadapi Allah, apalagi di tempat ibadah itu dijauh oleh Allah, nah, semalaman tahan duduk. Nah, karena orang ini dihadapi Allah, dijauh oleh Allah, artinya bisa menyaksikan mata hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini kebanyakan kita. Mengapa aja urusan kebaikan mak lakas tuntung. Bila urusan kebaikan pasti hendak lakas tuntung. Model kada sanggup itu menghadapi. Nah, kenapa? Karena Allah berpaling. Ini kada bisa melihat. Mata hatinya kada kuntak. Nah, karena terdinding oleh sifat-sifat yang kebinatangan yang berkuasa dalam diri kita. Nah, kemudian lagi sifat kehambaan. Nah, sifat kehambaan yang mustinya sifat kita tuh. Pertama, taat. Itu sifat seorang hamba. Mustinya taat kepada Allah, taat kepada hukum. Ini sifat seorang hamba. Apalagi sifat seorang hamba itu tawadhu. Itu sifat hamba, tawadhu. Apalagi sifat hamba ikhlas, berbuat itu untuk tuannya, beramal untuk Allah. Nasihat, ini sifat hamba. Nasihat ini artinya apa? Menghendaki agar kawan ini nyaman, agar kawan ini baik, agar kawan ini selamat. Itu nasihat. Itu sifat seorang hamba. Nah, bila sudah sifat-sifat kebinatangan, kebuasan, syaitan, sifat rabbaniyah itu sudah kita hilangkan dari diri kita dan kita hiasi hati dengan sifat kehambaan kita, maka otomatis sudah kita bisa musyahadah kepada Allah. Musyahadah kepada Allah. Sembahyang kita memandang Allah, ibadah kita membaca Quran memandang Allah. Maka akan kita temukan kenikmatan-kenikmatan ibadah, kelezatan-kelezatan ibadah. Fahina idin tasduqu fi qaulika Allahu Akbar. Nah, maka pada ketika itu engkau menjadi orang yang jujur dalam perkataan engkau Allahu Akbar. Kita ini kada jujur banyak. Kita harus mengakui bahwa kita ini kada jujur. Terutama kepada Allah, terutama kepada Allah. Kita mengucap Allahu Akbar, nahap Allahu Akbarnya, berangkat tangan lagi. Tapi pada praktiknya kita kadang menganggap Allah itu yang besar. Ada usaha kita yang maha besar, ada duit kita yang maha besar, jabatan kita yang kita agungkan mati-matian. Ini kada jujur dengan Allah. Dalam sembahyang, inna salati, sembahyang ulun, wa nusuki, ibadah ulun, wa mahyaya, hidup ulun, wa mamati, mati ulun, lillah, bagi Allah Rabbil Alamin. Itu pengakuan dalam sembahyang. Jujurlah kita itu, hidup kita ini untuk Allah. Jujurlah kita mati untuk Allah. Jujurlah kita beribadah untuk Allah. Nah, ini kebanyakan kita kada jujur. Nah, jadi istighfar, permintaan ampun kita kepada Allah itu yang utama adalah kita minta ampun kepada Allah atas ketidakjujuran kita kepada Allah itu. Fahina idin tasduqu fi qaulika Allahu Akbar, maka pada ketika itu engkau sudah bisa bersih hati dari sifat yang kada baik dan sudah berpakaian dengan sifat yang baik. Pada ketika itu engkau bisa musyahadah kepada Allah, maka jujurlah engkau dalam perkataan engkau Allahu Akbar itu. Namun kita melihat nang besar itu nang lain kada kelihatan lagi, mestinya macam itu. Nang ganal, hadapan kita ini nang ganal, nang di belakang itu halus kada kelihatan lagi. Tapi kita ini sebaliknya, nang halus-halus itu nang nampak lawan kita, nang hina-hina, nang binasa ini nang nampak lawan kita. Sedangkan yang maha besar sebenarnya terdinding daripada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu yang perlu kita usahakan, yang perlu kita pikirkan, jangan ditunda-tunda. Kaina-kaina jangan, kayak apa caranya supaya kita bisa bujur dalam ibadah kita. Kita supaya beribadah kepada Allah itu
U'budillah ka'annaka tarah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat kepada Allah. Nah, kita kalau disuruh beribadah melihat Allah Ta'ala. Nah, karena di dalam hati kita banyak penghalang, banyak pendinding. Kalau Allahnya nampak, Allahnya jelas, tapi kitanya yang punya masalah. Nah, jadi tugas kita adalah mempelajari ilmu kayak apa cara supaya bisa demikian, mencari amaliyah kayak apa supaya bisa jadi demikian. Itulah pekerjaan yang paling afdal yang kita kerjakan pada saat kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang tercela itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-35 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك